Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini. Kita akan sama-sama melanjutkan pengajian dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Tepatnya pada bab ke-33 tentang kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan parfum ataupun minyak wangi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai minyak wangi, dan minyak wangi itu selalu berada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki aroma tubuh yang sangat wangi, dan keringat beliau adalah minyak wangi yang terbaik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki penampilan yang cukup baik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Islam ini secara sempurna. Salah satu yang paling disukai dalam Islam ini adalah kebersihan, kerapian, kesucian, termasuk menjaga aroma tubuh kita senantiasa dalam keadaan wangi. Dan ini disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disukai oleh Rasulnya, disukai oleh para malaikat, dan membuat orang lain yang sedang bersama kita pun merasa nyaman. Ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani, kita contoh. Karena kita ingin menampilkan Islam ini dalam wajahnya yang paling indah. Jangan sampai orang-orang di luar Islam memiliki satu anggapan bahwa orang Islam ini jorok, kotor, bau, dan sebagainya. Inilah anggapan-anggapan yang muncul disebabkan karena mungkin perilaku sebagian umat Islam. Padahal Islamnya tidak demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan hal yang seperti itu, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah hadis yang sanadnya itu dinilai hasan. Di hadisnya bagus ya, walaupun tidak sampai kepada derajat sahih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, orang yang sering bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena 10 tahun dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tabiat di antara tabiat Rasulullah, mencintai beberapa hal dari perkara dunia. Jadi Rasulullah itu manusia. Karena Nabi manusia, kita disuruh contoh, suruh ikut. Kalau ada agama tertentu menyuruh penganutnya mencontoh seorang tokoh, kemudian penganutnya tidak bisa ikut, wajar, karena tokoh yang disuruh contoh itu digambarkan sebagai dewa, atau setengah dewa, atau setengah Tuhan. Pengikutnya disuruh mencontoh si A, sementara si A itu setengah Tuhan atau setengah dewa. Bagaimana kita bisa ikut? Manusia bisa ikut qudwah atau uswahnya itu dewa atau Tuhan, dianggap Tuhan. Ketika kita disuruh mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas Nabi itu manusia. Yang disuruh ikut manusia juga seperti kita. Maka cocok sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, beliau adalah seorang bashar. Allah menjadikan pada dirinya satu tabiat, di antara tabiatnya mencintai beberapa perkara dunia. Tentunya dalam koridor yang halal, yang baik, yang halal. Di antara perkara dunia yang Rasulullah gemari, yang Rasulullah sukai adalah an-nisa, wanita. Hubbiba ilayyan nisa. Aku diciptakan mencintai wanita. Wattib, dan minyak wangi, parfum. Tapi ingat, wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Sehingga kalau kita membaca hadis ini perlu dilihat dari konteks keseluruhannya. Jadi ketika Rasulullah mencintai wanita, itu berarti koridornya halal, tayyib, halalan tayyiban. Bukan cinta atau kegemaran dalam makna yang negatif. Karena biasanya kalau orang suka kepada perempuan dalam makna negatif, sehingga muncul istilah apa itu? Mata keranjang, apa lagi? Buaya darat, apa lagi? Playboy ya, playboy. Kalau suka kepada perempuan dalam artian yang seperti itu negatif, tidak mungkin kenikmatannya ada di dalam sholat. Biasanya kalau orang yang seperti itu tidak nikmat sholatnya, bahkan tidak sholat sama sekali. Jadi hadis ini perlu kita dudukkan dengan benar pemahamannya. Rasulullah suka kepada perkara dunia, Rasulullah suka kepada wanita, Rasulullah suka kepada anak, suka kepada cucu. Dan Rasulullah mencintai wanita itu untuk memuliakan mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat yang mendiskreditkan kaum wanita. Perempuan itu dianggap tidak ada nilainya dalam masyarakat. Orang-orang jahiliyah, kalau diberitahukan kepada mereka anak yang lahir itu perempuan, mereka marah, tidak mau pulang ke rumah berhari-hari.
Itu disebutkan dalam riwayat tentang orang-orang jahiliyah, perilaku orang jahiliyah terhadap anak perempuan. Malu rasanya kalau lahir bayi diberitahu anaknya perempuan. Sehingga wanita-wanita orang jahiliyah itu mengeluh, apa salah kami yang melahirkan anak perempuan? Bukankah benihnya dari kalian kaum laki-laki? Mereka mengeluh. Jadi betul-betul kaum perempuan pada waktu itu diperlakukan sangat tidak terhormat. Berbeda sekali perlakuannya dengan kaum laki-laki. Maka datanglah Islam. Bahkan tidak jarang zaman jahiliyah seperti yang kita ketahui dalam sejarah, ada yang tega membunuh anak perempuan hidup-hidup, menguburkannya hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di akhirat, atas dosa apa mereka dibunuh. Jadi ada perangai itu pada zaman. Maka Islam datang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan ini. Dimuliakan kaum perempuan ini. Dimuliakan itu bukan artinya dibebaskan sebebas-bebasnya sehingga keluar dari fitrahnya sebagai perempuan. Tidak juga demikian. Seperti yang dikampanyekan oleh orang-orang yang kaum apa namanya itu? Ya, kaum emansipasi yang menyimpang tentunya, kaum yang memperjuangkan gender dalam pengertian yang menyimpang itu. Sehingga mereka menganggap ayat-ayat Quran itu, hadis-hadis itu ada yang misoginis. Banyak ayat-ayat Quran yang merendahkan perempuan katanya. Hadis-hadis Nabi yang menomorduakan perempuan dan sebagainya. Ya, ini juga tidak demikian. Karena wanita itu dimuliakan tapi tetap di dalam fitrahnya. Kalau sudah keluar dari fitrahnya maka kaum perempuan akan berada dalam kehancuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencintai wanita itu, kemudian menikahinya dengan cara yang halal, menghormati mereka, memperlakukan mereka dengan baik dan memuliakan mereka. Nah, itu tujuannya. Sehingga kesan bahwa wanita itu adalah manusia yang hina hilang dengan datangnya Islam, dengan datangnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, hamba Allah yang paling mulia mencintai perempuan, menikahi mereka dan memuliakan mereka. Berarti wanita ini mendapat tempat di hati seorang Nabi Allah yang paling mulia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita, kepada istri-istrinya itu tidak menghalangi beliau dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah meninggalkan salat tahajud gara-gara wanita atau gara-gara istrinya, tidur dengan istrinya sehingga tidak melakukan salat tahajud, qiyamul lail. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah gara-gara wanita tidak berjihad fisabilillah. Tidak pernah kita mendengar gara-gara wanita Rasulullah kemudian tidak bersedekah, berinfak fisabilillah. Justru Rasulullah adalah orang terdepan dalam semua ini. Dia tidur dengan istrinya, tapi dia bangun di waktu malam. Dia berdiri qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Sehingga Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan ini semua? Padahal engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, dibersihkan." Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Rasulullah tidur, Rasulullah bangun. Rasulullah kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang Rasulullah tidak berpuasa. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Dan pada saat dia berpuasa, dia mencium istrinya. Dia cium istrinya. Ada orang tanya sama Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, apakah Rasulullah mencium istrinya?" Ummu Salamah menjawab, "Ya, dia mencium istrinya." Tapi Rasulullah adalah orang yang amsakun nas li irbih, orang yang paling kokoh menjaga hukum-hukum Allah.
Orang yang paling kokoh menjaga kemaluannya untuk tidak terseret kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia mencium istri, tapi dia tidak pernah melakukan yang dilarang. Makanya tentu ini kan dibahas dalam hukum fikih. Kalau seandainya gara-gara mencium istri itu orang bisa terseret sehingga melakukan hubungan di tengah hari bulan Ramadan, tentu ini dilarang. Sedangkan Rasulullah orang yang paling kuat menahan hal-hal yang seperti itu. Tidak akan pernah tergelincir beliau kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dia nikmati, yang mubah dia nikmati, tapi tidak pernah dia tergelincir kepada yang haram. Orang yang paling teguh dengan kebenaran, tidak sedikit pun bergeser disebabkan karena wanita-wanita tadi. Disebabkan karena istri-istrinya tadi.